Pemirsa, acara 7 bulanan artis Nia Daniati yang diadakan hari Minggu 27 Juli lalu di kediaman Nia Daniati di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan memang telah terlaksana dengan lancar, meriah, dan sesuai rencana. Dalam acara itu terlihat sekali kegembiraan terpancar di wajah artis melankolis yang telah disunting pengacara Farhad Abbas itu. Pasalnya, acara 7 bulanan Nia Daniati ini baru kali ini dapat dilaksanakan setelah sebelumnya Nia sempat mengalami 2 kali keguguran kandungan. Dalam acara Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terbaru dan terhangat dari dunia selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Mantan suami Anissa Banawati Adjie Pangestu kembali menggandeng wanita cantik bernama Katy yang berprofesi sebagai presenter. Gosipnya Adjie dan Katy sudah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu. Artis dan istri pengacara Farhad Abbas, Nia Daniati, tampak terlihat gembira di acara 7 bulanan yang telah diadakan hari Minggu kemarin. Di tengah kegembiraan itu ternyata Nia mengaku mulai mencemburi Farhad yang belakangan banyak dekat dengan artis. Simak juga sejumlah berita hangat dan menarik dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Hubungan artis Desi Ratnasari dengan wartawan kembali ternodai oleh keributan yang terjadi di rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat hari Sabtu lalu. Ketika itu Desi tengah merayakan ulang tahun putrinya Naswa Natania Hamzah yang pertama. Setelah bercerai dengan artis Anissa Banawati, Adjie Pangestu kembali disorot media seputar kedekatannya dengan seorang wanita bernama Katy. Temen aja, nggak gue rangkul, nggak gue gandeng, nggak gue apa-apain, ya seperti biasa aja lah. Mungkin bisa jadi sekarang aku klarifikasi ngomongnya enggak, besok-besok ketahuan ternyata jalan bareng, ya semuanya proses. Aku tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan. Anda bisa menyimak kelanjutan berita dalam isu utama Cek dan Dicek tadi, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Pemirsa, mantan suami artis Anissa Banawati Adjie Pangestu baru-baru ini santer diberitakan tengah dekat dengan seorang wanita bernama Katy. Dalam acara turnamen biliar antar selebriti yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, mereka terlihat hadir bersama. Meskipun kedekatan mereka telah menjadi pergunjingan di kalangan terbatas, namun keduanya tidak setuju jika disebut-sebut sedang berpacaran. Pemirsa, perceraian Adjie Pangestu dengan artis Anissa Banawati memang baru saja berjalan sekitar 10 bulan. Dari perceraiannya yang kontroversial itu sampai detik ini, seperti diketahui bersama, Adjie Pangestu terlihat memang masih sendiri alias belum menikah lagi. Lantaran kesendiriannya itu, Adjie Pangestu harus menerima gosip-gosip menyangkut privasinya di luar. Belum lama berselang secara berturut-turut, pria kelahiran 5 November 1969 ini digosipkan berpacaran dengan sejumlah wanita cantik. Belum lama ini Adjie kembali diberitakan sedang dekat dengan seorang presenter infotainment dan kuis di stasiun televisi swasta. Wanita itu bernama Katy. Kabar yang berembus menyebutkan mereka sudah menjalin tali cinta sejak 3 bulan yang lalu. Mengenai berita kedekatan mereka, Cek dan Dicek lantas meminta klarifikasi Adjie dan Katy. Gue tuh cuma teman sama dia. Jadi waktu itu karena gue ada satu acara di salah satu tempat, terus gue lapar, dia juga belum makan. Jadi ya udah kita cari makan sama-sama. Nah, kebetulan pas kita jalan itu dikiranya orang-orang kita berdua-duaan atau pendekatan, padahal sih enggak. Dan yang perlu gua lurusin ya, gua nggak ada hubungan apa-apa. Hubungannya cuma pertemanan aja. Kalau memang antara Adjie dan Katy tidak ada hubungan apa-apa, mengapa kemudian mereka heboh diberitakan sering jalan bersama seperti makan di luar atau hadir dalam acara-acara resmi selebriti? Nggak terlalu dipaksain, paling kalau ada waktu yang sedikit luang lah kayaknya. Masa dulu nggak ada kerjaan nih, ada kerjaan nggak atau enggak? Makan yuk makan gitu. Jadi nggak ada yang dipaksain, nggak ada. Seandainya kalau aku jalan dengan siapa namanya Joni lah, Adam lah, siapa lah yang bukan artis, mungkin sih nggak pernah ada permasalahan karena mungkin kebetulan jalannya temenannya dengan seorang Adjie Pangestu, jadi makanya jadi heboh. Ya kalau gua pikir ya salah banget gitu, karena kalau ini frekuensinya sering, terus dalam acara-acara yang resmi, terus mungkin gua sedikit agak menjurus gitu loh. Itu mungkin baru boleh.
Cuman ini itu ibaratnya cuma ditangkap doang, padahal nggak ada apa-apa. Menyoal gosip ini, salah seorang sumber yang mengetahui banyak soal Aji membeberkan kalau Aji dan Katy disebut-sebut memang sedang melakukan pendekatan. Buktinya mereka terlihat datang bersama di acara turnamen bola sodok antar selebriti di Score Billiard Cilandak Town Square pada tanggal 18 Juli lalu. Terhadap hal itu bagaimana tanggapan Aji maupun Katy? Kalau Katy serius sama saya dan saya juga serius sama Katy, mungkin saya nggak datang ke skor karena saya tahu di situ banyak media. Saya nggak akan bawa dia ke tempat-tempat yang berhubungan dengan masyarakat gitu loh. Malah sebetulnya sebelum di Citos itu juga kita sering ketemu, cuman karena ketemunya sama wartawan itu pada saat acara di Citos, jadi makanya jadi berkembang. Kalau boleh tahu sebenarnya sudah berapa kali Aji dan Katy jalan bareng di tempat-tempat umum? Baru ketemu itu dua kali atau tiga kali gitu. Terlepas benar tidaknya berita kedekatan Aji dan Katy, lalu bagaimana ceritanya Aji dan Katy bisa saling mengenal hingga kemudian mereka digosipkan berpacaran? Teman-teman media juga yang kenalin gitu loh. Cengkiman gitu aja. Akibatnya berkembangnya kayaknya ini cuma dibikin cerita aja biar seru. Berita kedekatan Aji dengan sejumlah wanita pasca perceraiannya dengan artis Anisa Banuati memang tidak terdengar kali ini saja. Sebelumnya berita yang sama pernah juga dialamatkan ke Aji. Sensitif aja gitu karena posisinya gue ini lagi begini. Terus gue nggak pernah kelihatan pergi sama perempuan, tiba-tiba gue pergi sama perempuan gitu loh. Jadi semua spekulasi itu bisa terjadi gitu. Pemirsa, selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari para selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita singkat, hangat, dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek sepanjang sepekan terakhir ini. Pemirsa, acara 7 bulanan artis Nia Daniati yang diadakan hari Minggu 27 Juli lalu di kediaman Nia Daniati di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan memang telah terlaksana dengan lancar, meriah, dan sesuai rencana. Dalam acara itu terlihat sekali kegembiraan terpancar di wajah artis melankolis yang telah disunting pengacara Farhad Abbas itu. Pasalnya, acara 7 bulanan Nia Daniati ini baru kali ini dapat dilaksanakan setelah sebelumnya Nia sempat mengalami 2 kali keguguran kandungan. Dalam acara 7 bulanan Nia Daniati itu sejumlah kegiatan diadakan, mulai dari pengajian, pengambilan nama untuk calon bayi yang akan dia lahirkan, hingga hiburan panggung yang diisi oleh rekan-rekan Nia dan Farhad sesama artis. Setelah semua acara itu terlaksana, lantas bagaimana perasaan Nia dan Farhad? Saya merasa sangat bahagia sekali karena semua bisa mendoakan yang hadir di sini, ya. Mohon doa restu, semoga proses kelancaran istri yang sudah 7 bulan nanti sehat ya, dan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala gitu. Meski dalam acara 7 bulanan itu kegembiraan tampak terpancar di wajah Nia dan Farhad, Nia justru tidak bisa memungkiri kalau dirinya menaruh rasa cemburu yang teramat sangat terhadap Farhad Abbas. Nggak ada pada siapa-siapa sih, cuma kalau misalkan kalau dia gimana sedikit saya udah langsung ngomong gitu loh. Biasanya kan nggak pernah, nyantai aja. Emang gue pikirin gitu kan. Kalau sekarang ini baru dia ngobrol, kalau apa udah mulai joget-joget ya. Saya udah ngomel. Tentang api cemburu Nia saat hamil 7 bulan terhadap Farhad, apakah hal itu bukan dipicu karena saat ini Farhad memang selalu dekat dengan sejumlah artis? Enggak juga sih ya, enggak juga. Kalau biasa kan tahu ya, kalau dia nanganin siapa-siapa kan saya ngerti dan enggak ada perasaan apa-apa, biasa-biasa aja. Kalaupun dia ngobrol, telepon atau saya biasa aja. Tapi menginjak mau 7 bulan ini langsung kayaknya kok cepet bener gitu, kok ini saya cemburunya. Padahal biasanya sih. Tapi dia mau. Artis juga, sebenarnya saya nggak ada kawan artis ya bentar. Nggak kenal, cuman ada tapi yang nggak masuk akal lah ya, karena kita kan menjaga sedikit gosip kan, sedangkan saya jangankan melayani gosip untuk pekerjaan saya udah berat banget saya hadapi gitu. Ya saya berharap nggak ada, itu hanya mungkin perasaan sementara gitu. Begitulah pasangan ini menyampaikan sejumlah perasaannya. Dan mengenai calon bayi yang kemungkinan besar akan Nia lahirkan pada bulan September mendatang, apakah mereka sudah mengetahui jenis kelamin buah hatinya nanti? Laki atau perempuan sama saja, yang penting sehat ya. Kemudian memang kata dokter, sampai dokter laki kok kata dokter tadi kan, ini bilang perempuan.
Jadi kita laki perempuan tidak masalah. Dalam acara 7 bulanan Nia dan Niati itu ternyata ada yang menarik perhatian wartawan dan para tamu undangan lainnya. Artis Mpok Ati yang kebetulan memang datang di acara itu secara spontanitas naik ke panggung dan menyanyikan beberapa buah lagu. Mpok Ati tidak bernyanyi begitu saja. Perempuan latah itu mendatangi para tamu di kursinya seraya meminta uang sambil bernyanyi alias minta sawer. Kalau Wati nyanyi udah pasti deh tuh kagak pernah luput dari taweran. Iya. Dari aksi saweran itu ternyata Mpok Ati memperoleh uang sebesar 2 juta rupiah. Kalau boleh tahu untuk apa uang itu akan Mpok Ati pergunakan? Aneh kan banyak banget tanggungan yatim piatu ya di sekitar rumah kan. Ya Allah alhamdulillah ya. Kita kan rezeki dari Allah. Ya. Banyak yang butuh. Jadi kalau ada yang ini kita bagi-bagiin di rumah gitu.